Biasanya, kalau kita membuat senjata, Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang akan memakainya terlebih dahulu. Namun, saat ini sebuah fenomena luar biasa sedang terjadi di panggung dunia. Sejumlah negara rela membayar lebih mahal dan berebut untuk menjadi yang pertama mendapatkan jet tempur buatan Indonesia. Padahal TNI Angkatan Udara kita sendiri bahkan belum menerima unit pertamanya. Lebih gilanya lagi, jet ini bahkan belum masuk tahap produksi massal. Sudah menjadi hukum alam bahwa penjual berada di posisi lemah dan pembeli di posisi kuat. Tetapi di pasar jet tempur IFX Cakaruda, situasinya benar-benar terbalik. Baru 1 dekade lalu, Indonesia adalah negara yang berbelanja jet tempur. Kita harus mengantre di Amerika untuk bisa membeli F-16, dan harganya pun kita terima begitu saja sesuai yang mereka tetapkan. Tapi lihat sekarang, Filipina rela mencari pinjaman berbunga tinggi demi bisa membelinya lebih cepat. Malaysia, khawatir posisinya sebagai pelanggan pertama direbut, buru-buru menyelesaikan komitmen finansialnya yang sempat tertunda. Para syekh kaya raya di Timur Tengah bahkan mengirimkan surat cinta, menawarkan untuk membangun pabrik di negara mereka asalkan kita mau berbagi sedikit teknologinya. Tahukah Anda berapa lama harus menunggu untuk membeli sebuah jet tempur sekarang? Jet tempur terlaris di dunia, F-16. Jika Anda pesan sekarang, Anda baru akan menerimanya di tahun 2030-an. Harus menunggu 7 tahun. Sementara itu, IFX Cakaruda buatan PT Dirgantara Indonesia bisa diterima mulai tahun 2027. Bagaimana bisa, negara yang dulunya pengimpor senjata, kini menjadi negara yang membuat dunia mengantre? Dalam ulasan kali ini, kita akan membedah 3 hal. Pertama, kita akan cek fakta. Apakah benar ada yang menawarkan uang pelicin? Kedua, kita akan selami alasan mendesak mengapa negara-negara di seluruh dunia begitu menginginkan IFX Cakaruda saat ini. Ketiga, kita akan analisis secara tuntas perang antrean yang terjadi antara Filipina, Malaysia, Timur Tengah, hingga negara-negara Afrika. Analogi mudahnya begini, pasar jet tempur global saat ini adalah sebuah taman hiburan raksasa. Wahana paling populer, sebut saja roller coaster super canggih, tidak bisa dinaiki tanpa tiket VVIP. Sementara itu, wahana favorit semua orang, komedi putar, antreannya mencapai 7 tahun. Di saat itulah, Indonesia membuka sebuah wahana baru yang super seru, canggih, dan antreannya masih pendek. Wajar saja jika semua pengunjung langsung menyerbu. Video ini akan merangkum semua perhitungan rumit negara rata di dunia terkait IFX Cakaruda dalam satu ulasan. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi kebangsaan seperti ini. Baik. Mari kita mulai dengan cek fakta isu uang pelicin. Apakah benar negara-negara asing mencoba menyogok untuk menyerobot jatah TNI AU? Kesimpulannya, tidak ada suap atau uang haram dalam arti harfiah. Mengisi kekosongan kekuatan udara TNI adalah prioritas utama, sehingga menyerahkan 40 unit produksi awal kepada negara lain adalah skenario yang mustahil, baik secara politik maupun dari segi keamanan nasional. Lalu, mengapa istilah uang pelicin ini muncul? Ada 3 gerakan nyata di baliknya. Pertama, adalah biaya akselerasi. Negara seperti Filipina tidak punya waktu untuk menunggu proses pinjaman antar pemerintah yang birokratis. Mereka rela menggunakan pinjaman komersial berbunga lebih tinggi demi mempercepat penandatanganan kontrak. Biaya finansial tambahan yang timbul dari proses inilah yang dari luar terlihat seperti uang pelicin. Kedua, adalah investasi pengembangan. Uni Emirat Arab, UEA dan Arab Saudi tidak hanya ingin membeli produk jadi. Mereka menawarkan untuk mendanai sebagian besar biaya pengembangan IFX Cakaruda Blok 3, versi siluman, atau bahkan pengembangan jet tempur generasi ke-6 di masa depan. Ini adalah premi dalam bentuk menanggung biaya riset dan pengembangan, litbang yang seharusnya ditanggung Indonesia. Ketiga, adalah biaya kustomisasi.
Model ekspor akan disesuaikan dengan permintaan negara pembeli. Persenjataannya diubah, sistem data linknya dipasang khusus, dan paket dukungan logistik purna jualnya disertakan. Tentu saja ini membuat harga per unitnya naik. Inilah yang sering disalahartikan sebagai memberi uang tambahan. Jadi, apa inti persoalannya? Perang yang sesungguhnya bukanlah tentang uang, tetapi tentang antrean. Siapa yang berhasil mengamankan slot di lini produksi lebih dulu? Itulah kuncinya. Kita ibaratkan dengan sebuah restoran yang baru buka di lingkungan kita. Rasanya luar biasa, harganya terjangkau. Masalahnya, kapasitas dapur terbatas. Restoran harus memasak untuk pelanggan setia yaitu, dan juga untuk tamu-tamu dari luar negeri. Jadi, apa yang paling penting? Reservasi secepat mungkin. Kalau terlambat, Anda bisa menunggu bertahun-tahun. Malaysia saat ini berada persis di situasi itu. Awalnya, Malaysia adalah mitra pengamat dalam pengembangan IFX Cakaruda dengan kontribusi finansial yang lebih kecil. Namun, karena berbagai alasan internal, komitmen mereka sempat tersendat. Tiba-tiba, Filipina muncul. Filipina dengan agresif mendorong akuisisi IFX Cakaruda dan meminta pengiriman antara tahun 2027 hingga 2029. Bagi Malaysia, ini adalah kepanikan. Mereka merasa sebagai mitra serumpun, namun gelar negara pengguna pertama di luar Indonesia akan direbut oleh Filipina. Maka dari itu, mereka buru-buru membereskan komitmen finansial yang tertunda dan segera membawa proposal pembelian 18 unit IFX Cakaruda Blok 2 ke meja perundingan. Inilah realitas perang antrean. Bukan sogokan ilegal, melainkan kompetisi sengit agar tidak terlempar dari daftar tunggu produksi. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa mereka sampai segitunya mengantre? Apakah jet tempur ini begitu langka? Biar angka yang berbicara. Angka tidak pernah bohong. Pada Januari 2026, IFX Cakaruda menyelesaikan 42 bulan uji terbang lebih cepat dari jadwal. Selama periode itu, jet ini melakukan lebih dari 1.600 sorti penerbangan tanpa satupun insiden. Sebuah rekor yang langka dalam sejarah aviasi modern. Bagaimana dengan para raksasa produsen jet tempur tradisional? F-16V buatan Lockheed Martin. Ini adalah jet terlaris di dunia. Namun, pesanannya membludak sehingga jika Anda pesan sekarang, baru akan diterima awal 2030 keropaan. Antre 7 tahun. Jet tempur siluman generasi kelima, F-35, lebih rumit lagi. Pertama, Amerika harus setuju untuk menjualnya, dan syarat politiknya sangat ketat. Anda tidak boleh menggunakan peralatan telekomunikasi dari Tiongkok, dan tidak boleh berteman dengan negara yang tidak disukai Amerika. Harganya mahal, dan biaya perawatannya jauh lebih mahal. Mari kita bandingkan angkanya. Harga per unit IFX Cakaruda sekitar 80,88 juta dolar AS, atau sekitar 1,2 hingga 1,3 triliun rupiah. F-35? Harga dasarnya memang mirip, sekitar 80,100 juta dolar AS, tetapi masalahnya ada di biaya operasional. Biaya operasional F-35 per jam terbang adalah 35.000 hingga 44.000 dolar. Sementara IFX Cakaruda diperkirakan hanya 20.000 hingga 25.000 dolar. Hampir separuhnya. Artinya apa? Membeli jet tempur itu seperti membeli mobil. Anda tidak bisa hanya melihat harga mobilnya. Anda harus memperhitungkan biaya bensin, asuransi, dan servis. Jet tempur pun sama. Biaya operasional selama 30 tahun jauh lebih besar daripada harga belinya. Jika membeli F-35, anggaran pertahanan bisa jebol karena biaya perawatannya. Dengan Cakaruda, biayanya hanya setengahnya. Bagi negara-negara dengan anggaran pertahanan yang terbatas, ini adalah perbedaan yang krusial. Dan ada satu hal penting lagi, mesin ganda. F-16 dan F-35 hanya punya satu mesin. IFX Cakaruda punya dua. Mengapa ini penting?
Negara seperti Filipina dan Malaysia adalah negara kepulauan. Misi penerbangan di atas lautan sangat sering terjadi. Bayangkan jika di tengah lautan, satu-satunya mesin mengalami kerusakan. Jika mesin tunggal, jet akan langsung jatuh. Jika mesin ganda, satu mesin rusak, masih ada satu lagi untuk kembali ke pangkalan. Jadi kesimpulannya, F-35 performanya superior, tapi mahal, rewel, dan antreannya panjang. F-16 sudah teruji, tapi harus menunggu 7 tahun. Jet tempur Eropa seperti Rafale atau Eurofighter juga harus menunggu 3 hingga 5 tahun. Sementara IFX Cakaruda, performanya setara 4.5++. Mendekati generasi kelima, biaya operasionalnya setengah dari F-35, dan bisa diterima mulai 2027. Ditambah lagi, mesinnya ganda sehingga lebih aman. Ada satu keunggulan fatal lainnya, kebebasan persenjataan. Jika Anda membeli F-35, Anda hanya bisa memasang senjata yang diizinkan oleh Amerika. Anda membeli jet dengan uang Anda sendiri, tapi untuk memasang rudal apa, Anda harus bertanya dulu ke Washington. Ini seperti membeli iPhone. Anda tidak bisa ganti baterai sembarangan dan hanya bisa menginstal aplikasi dari App Store. IFX Cakaruda berbeda. Bisa pakai senjata buatan Amerika, bisa juga dipasangi rudal meteor dari Eropa atau rudal canggih lainnya. Nantinya, rudal-rudal buatan Pindad juga bisa diintegrasikan dengan bebas. Performanya sekelas iPhone, tapi kebebasannya seperti Android. Bagi negara-negara seperti Arab Saudi atau UEA, ini adalah nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jet tempur yang bisa mereka gunakan sesuka hati tanpa perlu izin dari Amerika. Inilah yang disebut kedaulatan teknologi. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam akar penyebab situasi ini. Penyebab pertama, runtuhnya rantai pasok jet tempur global. Ingat saat pandemi COVID-19, terjadi kelangkaan masker, tiba-tiba permintaan meledak. Sementara pabriknya terbatas, sehingga harga meroket dan barangnya sulit dicari. Pasar jet tempur saat ini persis seperti itu. Ketidakstabilan keamanan global, mulai dari konflik di Eropa Timur hingga ketegangan di Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, membuat permintaan jet tempur meledak. Semua negara berpikir, kita harus menambah armada tempur. Namun, kapasitas produksi pemasok tradisional seperti Amerika dan Eropa sudah mencapai batasnya. Pabrik Lockheed Martin, meski beroperasi 24 jam, tidak mampu memenuhi semua pesanan. Akibatnya, pesanan baru terus mundur dan antrean semakin panjang. Penyebab kedua, F-35 ternyata hanyalah fatamorgana bagi banyak negara. F-35 memang jet tempur siluman terbaik di dunia. Tapi untuk membelinya, Anda butuh restu politik dari Amerika. Jika Anda punya hubungan diplomatik dengan negara yang tidak disukai AS, atau menggunakan infrastruktur 5G dari Huawei, izin tidak akan keluar. UEA adalah contohnya. Mereka sudah siap membeli F-35, tetapi negosiasinya kandas karena isu peralatan telekomunikasi Huawei. Coba bayangkan dari sudut pandang negara-negara ini. Mereka sudah siap menggelontorkan triliunan rupiah, tapi barangnya tidak bisa didapat karena alasan politik. Kalaupun berhasil beli, bagaimana jika di masa depan hubungan dengan Amerika memburuk? Pasokan suku cadang bisa dihentikan, upgrade dibatalkan, dan jet tempur mahal itu bisa menjadi rongsokan. Karena itulah, negara rata ini mencari jet tempur dengan tingkat ketergantungan yang rendah pada Amerika. IFX Cakaruda adalah jawaban yang sempurna. Indonesia tidak akan menerapkan syarat-syarat politik seketat Amerika. Penyebab ketiga, kombinasi emas yang hanya dimiliki oleh IFX Cakaruda. Ingat analogi taman hiburan tadi? Mari kita ulas kembali. Wahana F-35 memang paling seru, tapi butuh tiket VVIP dan biaya perawatannya mahal. Wahana F-16 bisa diandalkan, tapi harus antre 7 tahun. Wahana buatan Eropa juga harus antre 3,5 tahun.
Sementara itu, wahana baru bernama Cakaruda, keseruannya setara roller coaster, biaya perawatannya setengahnya, dan bisa dinaiki mulai 2027 tanpa perlu tiket VVIP. Kombinasi dari tiga hal inilah yang menjadi kombinasi emas: kinerja, harga, dan waktu pengiriman. Saat ini, di planet ini, tidak ada jet tempur lain yang bisa menangkap tiga kelinci ini sekaligus selain IFX Cakaruda. Terutama soal waktu pengiriman. Ini faktor penentu. Ambil contoh Filipina. Mereka sedang bersitegang dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Kapal penjaga pantai Tiongkok masuk ke wilayah mereka, menembakkan meriam air, dan mengusir nelayan Filipina. Bagi Filipina, mereka butuh jet tempur untuk menjaga langit mereka sekarang juga. Jet tempur yang datang 7 tahun lagi tidak ada artinya. Ibaratnya, rumah Anda sedang dirampok, tapi polisi bilang akan datang 7 tahun lagi. Karena itulah Filipina menginginkan jet tempur yang bisa operasional antara 2027,2029. Satu-satunya yang bisa memenuhi syarat ini adalah IFX Cakaruda. Penyebab keempat, kredibilitas industri pertahanan Indonesia yang sudah teruji. Filipina sudah menggunakan pesawat angkut taktis buatan PT-DI, yaitu CN-235. Mereka sudah merasakan sendiri performanya bagus dan layanan purna jual dari Indonesia juga memuaskan. Sistem pelatihan pilot, infrastruktur perawatan, dan rantai pasok suku cadang mereka sudah selaras dengan standar Indonesia. Dengan kondisi ini, jika mereka mengakuisisi IFX Cakaruda, biaya transisinya hampir nol. Mereka tidak perlu belajar banyak hal baru dan bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada. Sebaliknya, jika mereka membeli F-16, semuanya harus dibangun dari awal. Total biaya kepemilikan, dari harga beli hingga biaya operasional 30 tahun, akan jauh lebih murah dengan Cakaruda. Begitu pula dengan banyak negara di Afrika dan Amerika Latin yang telah menjadi pelanggan setiap produk alutsista Indonesia. Mereka telah menggunakan Panzer Anoa dari Pindad dan kapal perang dari PAL. Mereka merasakan kepuasan dan kini melirik IFX Cakaruda sebagai langkah selanjutnya. Beberapa negara bahkan ingin menjadi pusat produksi dan perawatan Cakaruda di benua mereka. Bagi Indonesia, ini adalah situasi saling menguntungkan karena membuka pintu ke pasar yang lebih luas. Sekarang, mari kita selami lebih dalam perhitungan masing-masing negara. Pertama, Malaysia. Hubungan Malaysia dengan proyek Cakaruda bisa dibilang cinta-benci. Awalnya, mereka adalah mitra pengamat dengan komitmen finansial. Namun karena dinamika politik dan ekonomi internal, komitmen itu tersendat. Mengapa mereka tiba-tiba mempercepat langkah? Karena Filipina. Manuver agresif Filipina untuk membeli Cakaruda membuat gelar pelanggan internasional pertama hampir lepas dari genggaman. Bagi Malaysia, sebagai negara serumpun dan tetangga dekat, kehilangan status pelanggan nomor 1 adalah soal gengsi dan strategis. Ini seperti Anda ikut mendirikan sebuah bisnis bersama teman, tapi Anda telat menyetor modal. Tiba-tiba datang pelanggan besar yang akan menjadi pelanggan nomor 1, dan posisi Anda sebagai pendiri jadi tergeser. Itulah yang dirasakan Malaysia. Mereka buru-buru membereskan masalah finansial dan mempercepat negosiasi agar tidak tertinggal dalam antrean produksi. Kedua, Filipina. Saat ini, Filipina adalah calon pelanggan paling agresif di pasar ekspor Cakaruda. Proyek jet tempur multiperan mereka awalnya adalah pertarungan antara F-16V dan Gripen dari Swedia. Namun, IFX Cakaruda tiba-tiba muncul sebagai kandidat terkuat. Kenapa? Waktu pengiriman. Seperti yang dijelaskan tadi, situasi keamanan mereka sangat mendesak. Dengan Cakaruda, Filipina bisa membeli waktu dengan uang. Terlebih lagi, mereka sudah akrab dengan ekosistem alutsista Indonesia. Filipina bahkan merevisi undang-undang pinjaman luar negerinya untuk memuluskan pembelian alutsista dari Indonesia. Mereka menunjukkan keseriusan untuk meminjam uang demi membeli Cakaruda secepatnya. Dengan tingkat keseriusan ini,
PTDI pun mempertimbangkan Filipina sebagai kandidat kuat negara ekspor nomor 1. Sekarang kita ke Timur Tengah, UEA dan Arab Saudi. Pendekatan mereka berbeda. Mereka tidak hanya mau membeli barang, tapi ingin membangun pabriknya. UIE, setelah gagal mendapatkan F-35, mengalihkan pandangannya ke Cakaruda. Pada April 2025, mereka menandatangani surat minat investasi, dan Wakil Menteri Pertahanan UEA bahkan terbang langsung di kursi belakang prototipe Cakaruda. Ini bukan sekadar basa-basi, tapi sinyal keseriusan. Apa yang mereka inginkan, bukan sekadar membeli. Mereka ingin menggantikan posisi mitra pengembangan yang lowong, atau mendanai pengembangan jet tempur generasi ke-6 berbasis Cakaruda. Arab Saudi juga serupa. Mereka kesulitan membeli Eurofighter tambahan karena ditentang oleh Jerman terkait isu hak asasi manusia. Karena itu, Arab Saudi melihat Indonesia sebagai mitra yang risikonya politiknya rendah. Anda tentu tahu rencana visi 2030 Arab Saudi, bukan? Mereka ingin membangun industri manufaktur untuk persiapan era pasca minyak. Salah satunya adalah industri pertahanan. Mereka mempertimbangkan untuk membangun pabrik produksi lokal IFX Cakaruda atau berpartisipasi dalam pengembangan jet tempur generasi ke-6. Bagi negara-negara Timur Tengah, uang pelicin itu adalah biaya tiket masuk untuk transfer teknologi. Uang mereka tidak terbatas. Yang penting adalah membeli teknologi dengan uang itu. Mereka berpikir, setelah minyak habis, apa yang akan menjadi penopang ekonomi? Dengan berinvestasi dalam pengembangan Cakaruda sekarang, mereka akan memiliki sebagian dari teknologi itu ketika era jet tempur generasi ke-6 tiba. Ini seperti berinvestasi pada startup yang sedang naik daun. Ketika perusahaan itu sukses besar, sebagai investor awal, mereka akan mendapatkan saham dan teknologinya. Mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Perang antrian ini, apakah ada preseden historisnya? Ada, yaitu persaingan untuk mendapatkan F-16 di tahun 1970 Tuan. Saat itu, negara-negara Eropa butuh jet tempur untuk menghadapi ancaman Soviet, tapi mengembangkan sendiri terlalu mahal. Lalu muncullah F-16. Performa bagus, harga terjangkau, dan Amerika bisa memasoknya dengan cepat. Belgia, Belanda, Denmark, dan Norwegia bersama-sama membelinya. Mereka tidak hanya membeli produk jadi, tapi bersaing untuk menjadi lokasi pabrik perakitan di negara mereka demi lapangan kerja dan alih teknologi. Hasilnya, F-16 menjadi salah satu jet tempur tersukses dalam sejarah. Situasi di sekitar IFX Cakaruda saat ini sangat mirip. Jika IFX Cakaruda sukses, apa dampaknya? Indonesia tidak lagi menjadi negara pembeli senjata, melainkan menjadi salah satu pemain kunci dalam keamanan global. Sebagaimana F-16 menjadi simbol industri pertahanan Amerika, Cakaruda bisa menjadi simbol kedikdayaan industri pertahanan Indonesia. Ini bukan hanya soal kebanggaan, efek ekonominya luar biasa. Ketika ekspor alutsista Indonesia meningkat pesat pada tahun 2022, puluhan ribu lapangan kerja tercipta. Ketika produksi massal Cakaruda dimulai pada 2026, efeknya akan berlipat ganda. Saat ini, ada sekitar 600 perusahaan dalam negeri yang terlibat dalam program Cakaruda. Mulai dari radar, perangkat perang elektronik, struktur badan pesawat, hingga komponen mesin. PT Land Industry, PT Pindad, dan banyak lagi. Membangun satu unit jet tempur lebih rumit daripada membangun ribuan mobil. Ada ratusan ribu komponen, dan masing-masing memerlukan teknologi mutakhir. Industri dirgantara memiliki efek domino yang sangat besar. Penelitian menunjukkan setiap Rp1 yang diinvestasikan di sektor ini akan menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1,47 di seluruh perekonomian. Mari kita rangkum. Apa inti dari kehebohan uang pelicin di sekitar IFX Cakaruda? Pertama, rantai pasok jet tempur global sedang runtuh. Permintaan meledak, pasokan terbatas. Kedua, pilihan yang ada saat ini bermasalah. F-35 mahal dan penuh syarat politik.
16 harus menunggu 7 tahun. Ketiga, Cakaruda memiliki kombinasi emas, kinerja, harga, dan waktu pengiriman. Satu-satunya yang bisa memenuhi ketiganya saat ini. Keempat, setiap negara punya alasan mendesak. Filipina dengan Laut Natuna Utara, Malaysia dengan gengsi dan posisi strategis, Timur Tengah dengan kedaulatan teknologi. Jadi, uang pelicin itu bukanlah sogokan. Itu adalah investasi dana pengembangan di muka, kesediaan menanggung biaya finansial demi kontrak yang lebih cepat, dan pembayaran biaya tambahan untuk industrialisasi di negara sendiri. Ini adalah bukti bahwa nilai strategis IFX Cakaruda telah meroket di tengah kelangkaan jet tempur global. Terakhir, prospek ke depan. Program IFX Cakaruda baru saja memulai babak produksi massal. Blok 1 sebanyak 40 unit untuk TNI AU, diikuti Blok 2, dan nantinya Blok 3 dengan kemampuan siluman. Di setiap tahap, pesanan ekspor akan bertambah, dan posisi Indonesia sebagai pemasok jet tempur global akan semakin kokoh. Negara-negara yang sudah mengantre saja ada Malaysia, Filipina, UEA, Arab Saudi, dan banyak negara lain dari Afrika dan Amerika Latin yang sudah menyatakan minat. Jika mereka semua benar-benar membeli Cakaruda, dampak ekonomi dan diplomatik bagi industri pertahanan Indonesia akan menjadi salah satu pilar utama yang menopang kemajuan bangsa untuk 30 tahun ke depan. Nama Cakaruda diambil dari cakar tajam Sang Garuda. Ia adalah elang muda yang perkasa. IFX Cakaruda juga baru saja meninggalkan sarangnya. Setelah menyelesaikan uji terbang selama 42 bulan, ia kini siap mengarungi angkasa. Dan seluruh dunia sedang memperhatikannya. Sambil mengantre, 1 dekade lalu, Indonesia adalah negara yang membeli jet tempur. Negara yang harus mengantre dan menerima harga yang ditentukan oleh negara lain. Kini, dunialah yang mengantre di hadapan Indonesia. Rela membayar lebih mahal agar bisa mendapatkannya lebih dulu. Inilah kekuatan kemandirian teknologi. Dari negara pembeli, menjadi negara pencipta dan penjual. IFX Cakaruda adalah simbol perubahan itu. Bagaimana menurut Anda? Perang antrean global untuk mendapatkan IFX Cakaruda, dan alasan mendesak di baliknya, telah kita kupas tuntas. Intinya, ini bukan soal suap, melainkan kompetisi sengit untuk mengamankan slot produksi di tengah pasar yang kacau. IFX Cakaruda adalah satu-satunya jet tempur generasi 4,5 yang bisa dibeli saat ini. Apa pendapat Anda tentang masa depan industri pertahanan Indonesia? Apakah Cakaruda mampu menjadi legenda seperti F-16? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like jika Anda menyukai konten ini. Sampai jumpa.